Hai, selamat datang di channel Dim Story. Video pertama channel ini akan membahas alur cerita film yang berjudul Don't Listen. Sebelum itu, silakan subscribe dan like dulu ya channel ini supaya gua semangat upload video setiap minggunya. Langsung saja, film Don't Listen adalah sebuah film horor Spanyol yang mengisahkan sebuah keluarga yang mengalami nasib yang buruk ketika mereka pindah ke rumah tua. Cerita pun dimulai ketika seorang psikolog berbincang dengan seorang anak yang bernama Eric. Mereka membahas mengenai suara-suara aneh yang didengar oleh Eric yang membuatnya sering terbangun di malam hari. Dokter psikolog tadi pun menyampaikan kepada orang tua Eric yang bernama Daniel Sarah kalau anak mereka cuma berimajinasi, sehingga ia sering bermain dan berbicara sendiri. Di tengah perjalanan pulang, dokter psikolog tadi mengalami kejadian yang tragis. Ia mengalami kecelakaan dengan menabrak sebuah pohon dan meninggal. Ketika tengah malam, Daniel terbangun karena gerbang rumahnya terbuka oleh angin. Setelah menutup gerbang dan masuk rumah, ia melihat alat walkie menyala. Ketika ia mendengarkan, ternyata itu adalah suara Eric yang berkata bahwa ia tidak ingin diganggu karena sudah mengantuk. Daniel pun sangat heran, dengan siapakah Eric berbicara? Di saat bersamaan, Eric mengalami kejadian yang menyeramkan, seperti mainan yang bergerak dengan sendirinya. Lalu ia melihat sosok tinggi yang seakan berbisik kepadanya. Eric pun segera berlindung di balik selimut dalam keadaan ketakutan. Keesokan harinya, Sarah memberitahu Daniel bahwa Eric telah dikeluarkan dari sekolah karena bolos dan menggigit kepala sekolah. Kemudian Eric tiba-tiba mengatakan bahwa dokter psikolog yang mengunjunginya beberapa hari yang lalu telah meninggal. Sontak, hal itu membuat Daniel Sarah terkejut dan bertanya, "Siapa yang telah memberitahumu?" Eric pun menjawab bahwa suara-suara itu yang telah memberitahunya. Daniel Sarah pun sangat heran dengan perkataan anaknya tersebut. Daniel pun mencari kebenaran tentang apa yang telah disampaikan anaknya tadi. Dan benar saja, dokter psikolog itu telah meninggal akibat kecelakaan sepulang dari rumah mereka. Cerita pun berlanjut ketika jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Eric menggambar dalam keadaan ketakutan sambil mendengarkan suara dari alat walkie. Di saat bersamaan, Sarah membangunkan Daniel untuk turun ke bawah karena suara gerbang terbuka karena angin. Sesampainya turun, Daniel terkejut karena pintu rumahnya terbuka lebar. Dan untuk berjaga-jaga, ia mengambil sebuah pistol dan mulai mengecek sekeliling rumah apakah ada orang telah menerobos rumahnya. Ketika Daniel keluar rumah, ia terkejut karena menemukan baju Eric yang berada di tangga. Dengan panik sambil teriak memanggil nama Eric, ia akhirnya menemukan Eric yang sudah terapung di kolam renang dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Daniel dan Sarah sangat terpukul atas kepergian Eric. Mereka tidak menyangka kalau anak mereka sudah pergi selamanya. Karena sangat merasa kehilangan, Sarah pun memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya sementara waktu. Kemudian, untuk mengobati rasa rindunya kepada Eric, Daniel pun menonton video kebersamaan mereka dulu, lalu mengirimkan pesan suara kepada Sarah untuk meminta maaf atas ucapannya tadi pagi. Keesokan paginya, Daniel terbangun karena ada panggilan telepon dari Sarah. Sarah mengatakan kalau pesan yang dikirim Daniel semalam tidak jelas. Ia hanya mendengar suara aneh dan teriakan. Kemudian, Daniel mengecek rekaman suara itu kembali, dan benar saja, suara yang terdengar tidak jelas. Ia merasa ada kejanggalan dari suara tersebut. Supaya lebih jelas, ia pun mendengarkan suara tersebut melalui laptop. Dan ketika volume dinaikkan, ia sangat terkejut karena suara teriakan itu adalah suara Eric yang meminta tolong kepadanya. Daniel pun mendatangi seorang penulis buku tentang fenomena suara elektrik yang bernama Pak Domingo. Daniel memohon kepadanya untuk mendengarkan suara rekaman yang ia bawa. Awalnya Pak Domingo menolak, tetapi ketika ia mengatakan bahwa suara itu adalah suara anak yang telah meninggal, Pak Domingo pun tertarik membantu Daniel. Pak Domingo pun mengunjungi rumah Daniel bersama anaknya yang bernama Ruth. Pencarian suara-suara misterius pun dimulai. Ketika eksekusi, Ruth melihat sosok yang ada di kamar Eric. Ia mengira itu adalah Daniel, namun ternyata Daniel sedang berada di luar rumah. Karena penasaran, Pak Domingo pun pergi ke kamar Eric untuk mengecek. Setelah masuk, Ruth pun memberitahu bahwa sosok itu telah tepat berada di depan Pak Domingo. Dan karena khawatir, Ruth pun menyuruh Pak Domingo untuk segera keluar dari kamar itu. Mereka pun sangat heran, siapakah sosok yang ada di kamar Eric itu? Kemudian pada malam hari,
Pak Domingo terbangun karena ada suara yang memanggilnya. Ternyata, ia mengalami halusinasi bertemu dengan istrinya yang telah meninggal. Istrinya tersebut mengajak Pak Domingo untuk bunuh diri, agar mereka bisa bersama lagi. Untungnya, Ruth pun datang dan berhasil mengagalkan, walaupun tangan ayahnya telah terluka. Di saat bersamaan, Sarah menerima panggilan tak dikenal, dan ternyata itu adalah suara Eric yang meminta tolong kepadanya. Keesokan paginya, Ruth terkejut karena melihat bangkai kucing yang tergantung di pohon. Kemudian, ketika Daniel sedang mengubur bangkai kucing, Sarah pun datang ke rumah karena suara Eric yang meminta tolong kepadanya. Ketika Sarah masuk ke kamar Eric, ia melihat sosok yang menyerupai Eric yang sedang duduk. Namun, ketika didekati, sosok itu masuk ke bawah tempat tidur. Ketika melihat ke bawah tempat tidur, Sarah pun terkejut karena melihat sosok yang memiliki kaki yang menyeramkan. Dan tiba-tiba saja, sosok itu sudah ada di belakangnya. Di saat bersamaan, Daniel, Ruth, dan Pak Domingo bercerita bahwa rumah ini dahulunya adalah tempat pembantaian para wanita yang tidak berdosa. Kemudian mereka dikejutkan oleh Sarah yang tiba-tiba gantung diri. Daniel pun sangat terpukul karena lagi-lagi orang yang dicintainya telah pergi selamanya. Setelah kematian Sarah, Daniel pun merasa ada yang salah dari rumah ini. Kemudian mereka bertiga mulai mencari tahu sumber kejadian dari semua ini. Menurut Pak Domingo, sumber itu berasal dari ruang bawah tanah. Dan benar saja, ketika mereka melihat ruang bawah tanah, mereka menemukan mayat manusia yang dikurung di dalam besi, yang diyakini sebagai sumber dari masalah selama ini. Kemudian Pak Domingo mendapatkan penglihatan kalau mayat itu adalah seorang penyihir yang suka memanipulasi, dan cara untuk memusnahkannya adalah mayat itu harus dibakar. Setelah melewati berbagai gangguan, mereka pun berhasil membakar mayat penyihir itu. Akhirnya mereka pun lega karena telah berhasil memusnahkan arwah jahat yang selama ini meneror keluarga Daniel. Keesokannya, Daniel masuk ke kamar Eric dan melihat gambar-gambar yang telah dibuat anaknya itu. Kemudian ia sadar bahwa gambar itu adalah sesuatu yang telah terjadi, seperti kematian Dr. Carol, kematian Sarah, dan berbagai hal lainnya. Daniel pun terfokus kepada sebuah gambar yang membuatnya teringat tentang di malam kematian Eric. Ia pun sangat syok ternyata penyebab kematian Eric adalah dirinya sendiri, karena telah dirasuki arwah penyihir tersebut. Karena perasaan putus asa dan bersalah, ia pun akhirnya bunuh diri dengan sebuah pistol. Dan ternyata aksi bunuh diri Daniel ini juga sudah diramalkan oleh Eric melalui gambarnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video alur cerita pertama channel ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.